Hai, ketemu lagi sama dosen iseng. Masih pusing sama harga bensin yang pada naik. Nah, hari ini kita mau nyobain sesuatu nih yang baru. Kira-kira bisa bantuin orang banyak nggak ya? Mau tahu apa itu? Yuk, check it out. Nah, tadi udah kepasang kan? Udah lihat gambarannya, sudah banyak perubahan. Tapi kita sekarang mau tes jalan. Kita lihat nih, kayak apa sih experience-nya. Oh ya, sebelum lupa, ini R3-nya bokap gue 2015, facelift, matic, dalam kondisi standar. Dan ada satu hal yang teman-teman mesti tahu, bahwa kita biasanya kan kalau ngelihat review-review atau nyoba-nyobain barang itu suka di lebih-lebihin, kondisinya udah top notch lah. Ini enggak. Ini mobilnya dalam kondisi yang seharusnya sudah waktunya tune-up sama ganti oli. Terus kondisi bahan bakarnya pun menggunakan Pertalite. Kita lihat pengaruhnya seberapa besar kalau misalkan kita mau coba bedanya sebelum dan sesudahnya. Oke? Yuk kita ikutin. Oke, sekarang kita udah di jalan nih. Kita nyobain rasanya setelah dipasangin volt stabilizer dari Angkor. Apa yang kalian coba? Sorry, bukan cobain ya. Kan saya nyobain nih. Yang kalian akan lihat itu adalah benar-benar apa yang gue rasain setiap hari. Ini adalah jalanan yang setiap hari gue laluin. Dari pertama kali kita keluar dari rumah tadi, rasanya udah beda banget. Dari segi akselerasi, terus yang paling kerasa sih akselerasi sih. Itu ajaib banget. Dan lucunya lagi, ini mobilnya standar. Kita coba, dan biasanya nih mungkin teman-teman banyak yang tahu pengguna R3, kalau R3 di 40-60 kita gas nanggung itu susah banget buat pick up. Ini gampang banget sih, gampang banget. R3 itu mobil enak, tapi nggak ada yang sempurna. Udah pada tahu kan, nggak ada sesuatu yang sempurna di sini. Tapi hanya menggunakan stage 1 dari Angkor, kita udah bisa ngerasain bedanya. Terutama tadi pas di tanjakan. Karena biasanya kalau R3 itu di tanjakan gas nanggung pas kecepatan di 40-60 itu wis ngawur pokoknya, nggak ada tenaganya sama sekali. Lah ini tenaganya wow, cepet banget nge-pick up-nya. Oke, sebentar, masih ada mobil di depan. Kita coba nanti kalau pas lancar lagi ambil ya. Ini kaki mesti sekolah nih. Enak banget. Salip lagi, coba gas lagi. Ngeri banget pick up powernya. Padahal mobilnya harusnya udah di servis ganti oli. Oke, sekarang kita coba cari jalanan lain dulu. Cari kontur yang mungkin berbeda. Buat apa? Mungkin ini jawaban dari yang
pembukaannya video gue tadi mengenai efisiensi. Ya, banyak orang yang pusing banget selama bahan bakar itu pada naik harganya. Ya gue mau ngasih tahu aja, ini bukan di ada-ngada ya, bukan ngadi-ngadi kalau kata anak sekarang. Kita lihat nanti konsumsi bahan bakarnya kayak apa. Nah, seperti yang teman-teman tahu, biasanya volt stabilizer yang umum ada di pasaran itu kerjanya kalau mobil lagi kencang di atas, power band di atas. Kenapa ini jadi beda banget? Karena di bawah dia sudah kerja. Jadi kebanyakan orang tuh ngerasa kok nggak berasa sih? Ya karena emang mobilnya harus bekerja maksimal dulu di atas. Ini dari bawah aja udah enak banget. Ini asli gue capek banget jaga kaki gue supaya nggak ngeloyor. Dan lihat konsumsi bahan bakarnya, stop and go loh ini 13,9 km. Oh, naik lagi. RPM-nya juga anteng banget. Dari tadi kita ketemu polisi tidur, stop and go, stop and go. Jadi ini bukan dilebay-lebayin, bukan di rute tol yang biasanya konsumsi bahan bakarnya jadi indah banget. Oke, kita coba pindah jalur dulu. Oke, wah ini enak banget nih kalau udah kondisi stop and go, stop and go, stop and go. Jadi orang-orang tuh bisa lihat kalau yang kita cobain ini adalah real world, nggak pakai ngadi-ngadi. Effortless banget sih beneran di 40-60 yang biasanya jadi musuh besarnya R3 Matic, apalagi yang generasi 1 ya. Biasanya pada sebel tuh di kecepatan 40 sampai 60 km per jam. Yang ini enak banget sih. Ini kalau misalkan ada apeksi bisa kelihatan nih berapa persen throttle yang gue injek. Kaki gue masih sekolah lagi nih. Stop lagi kan, ya polisi tidur lagi, jalan lagi. Biasanya nih kalau nggak pakai si angkor ini, kalau udah stop and go kebanyakan suka ngambek tuh, suka turun tuh si konsumsi bahan bakarnya. Ini anteng aja di 13, 14, 13, 14. Satu hal yang teman-teman perlu tahu, ini bukan buat kenceng-kencengan, bukan buat sok-sokan mobil gue kenceng ya sekarang, bukan itu. Ini adalah untuk memperbaiki kinerja mesin, efisiensi bahan bakarnya terkontrol. Kenapa? Karena arusnya juga bagus, nggak ada hambatan, nggak ada apa. Lihat nih, tanjakan lagi di 40 km per jam, effortless banget. Gue nggak ada ngerasa bahwa mobilnya kok nggak jalan-jalan sih, mobilnya nggak jalan-jalan sih. Terserah teman-teman kalau mau nyobain berubah nggak nih 0 sampai 100 km per jam. Nggak, gue di sini bukan buat ngetes itu. Gue di sini cuma mau membuktikan bahwa orang-orang yang akan mengadopsi sistem dari angkor ini akan merasa bahwa rasa berkendaranya dia setiap hari itu akan berubah. Ingat ya, rasa berkendaranya dia setiap hari akan berubah, dan pasti kakinya harus sekolah lagi. Buat teman-teman yang mungkin main audio, penggemar audio, pasti suka deh pakai alat ini. Kenapa? Karena sekali lagi kelistrikan itu adalah segalanya kalau kita ngomongin audio. Dan buat teman-teman yang pengen tahu ngaruhnya ke AC kayak apa, boleh cek sekarang
posisinya tidak yang paling dingin, tapi dari tadi kita keluar itu cepet banget dinginnya. Ini jam 1 siang teman-teman, harusnya yang biasanya panas ini dingin banget. Enak lah pokoknya buat harian. Mungkin itu kali ya yang teman-teman harus camkan di sini. Sekali lagi, ini bukan buat alat gegayaan, tapi ini adalah untuk memperbaiki kinerja mesin kita. Sekali lagi, buat teman-teman yang nyari solusi sehari-hari, pengen mobilnya mungkin lebih efisien, kinerjanya lebih baik, kayaknya teman-teman harus ambil ini deh. Apa namanya tadi? Angkor Stage 1. Bayangin cuma Stage 1. Penasaran kalau ada yang Stage 2 lebih powerful? Ada. Tapi buat nanti aja. Kita balik lagi nanti di dosen iseng mobilan. Di episode berikutnya mungkin kita akan ngebahas Stage 2-nya. Buat yang kali ini cukup kali ya. Oke, teman-teman, thank you banget udah nikmatin perjalanan singkat kita. Nyobain Angkor Stage 1 full stabilizer baru, karya anak bangsa loh. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Hidup lo boleh iseng, tapi jangan lupa tetap cari ilmu. Bye.